Selamat pagi, hari ini saya menerima kunjungan dan sharing santai berbagi pengalaman saya untuk cara berbudidaya paneli. Tentu saya sendiri Wayan Rina DSW terus akan belajar dari yang lebih tahu. Dan wajib saya karena umat manusia kita berbagi kepada teman-teman yang mau ikut membudidayakan paneli. Karena kami punya slogan yaitu dengan paneli banyak family. Hari ini saya kedatangan, perkenalkan nama Sister. Saya Suster Nova. Dari sini saja Singaraja. Dan Bapak? Pak Ari dari Blitar. Oh, Adik? Khairul Najib dari Blitar. Oh, Bapak yang dari Singaraja juga? Singaraja juga ya. Oke. Izin Suster, bisa dibuka sebentar maskernya. Nanti kalau ketemu di jalan nggak kelihatan ya. Oke, hari ini kita sharing santai. Mudah-mudahan apa yang nanti diprogramkan dari Blitar ke sini sama Sister, siapa namanya Sister? Suster Sisil Andri. Sisil itu saya bisa berbagi dan bisa dipraktekkan untuk para jemaat nanti di sana. Karena apa? Saya sendiri tidak banyak memiliki ilmu, tapi bagaimanalah saya bisa berbagi ketika saya masih dikasih titipan yang sangat luar biasa sama Tuhan, yaitu kesehatan. Karena tidak akan ada hal ternilai kalau kita tidak memiliki kesehatan. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 27 bulan Maret, saya akan sharing santai berbagi cara berbudidaya paneli bersama Bapak yang dari Blitar. Tadi namanya Pak? Pak Ari sama adik Najib. Mudah-mudahan bisa nanti dipraktekkan di sana. Dan saya sendiri kalau ada yang pelatihan ke tempat kami di P4S Petani Muda Keren BPPSB, tentu kami pun akan memberikan pendampingan ketika SOP dari kami, yaitu apa, sulur dari kami, karena varietas kita adalah varietas unggul, di mana tanaman paneli ini adalah jenis paneli Pania 1. Pania 1 unggul yang kadang-kadang bisa memiliki tandan ganda seperti ini teman-teman. Ini contoh kecilnya, karena kalau yang dulu di konten YouTube saya ada yang sampai 2 kilo ya. Iya, ada yang sampai 2 kilo. Oke, cukup begitu dulu. Terima kasih kunjungannya Sister, Bapak pengantar, dan juga kita nanti sharing santai Pak ya, karena cara untuk saya mengasih materi pelatihan di sini itu bagaimana kita kedepankan rasa kedekatan dulu Pak. Karena kalau pun ilmu banyak, kalau kita tidak merasa dekat, kita tidak akan ada respon, artinya tidak ada frekuensi. Mari kita bangun frekuensi dulu sehingga memiliki frekuensi sama. Apa yang saya berikan bisa dipahami oleh Bapak. Dari diskusi saya hari ini, tentu tadi saya sudah sedikit jelaskan bagaimana kita menyiapkan media sebelum kita menanam paneli Pak ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, namanya apa Pak? Panca media Pak ya. Panca media itu adalah 5 bahan-bahan organik yang kita kumpulkan dari tentunya dari limbah organik yang sudah tidak mengandung gas. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada kokopit, ada kue kambing, ada sekam bakar, dan ada juga daun bambu yang sudah laku. Pak sahabat, hari ini juga saya sedikit perkenalkan. Lanjut teman-teman. Nah, kita sebagai petani, karena di Indonesia juga banyak beberapa ada jenis paneli teman-teman. Nah, hari ini saya perkenalkan bersama Bapak. Tadi siapa Pak ya namanya? Pak Ari sama adik Najib. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada kebetulan saya koleksi 3 jenis paneli di rumah saya. Yang ini kita tahu bersama adalah planifolia teman-teman. Ini planifolia. Nah, yang ini Tahiti teman-teman, seperti ini daunnya Tahiti teman-teman. Nah, bentuk dan ukuran daun berbeda. Ini lebih panjang Pak dari yang tidak oval seperti yang kita ini planifolia teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa. Nah, ini yang nanti akan membingungkan dan teman-teman bisa aja nanti salah beli bibit paneli. Ada ini paneli hutan.
tidak bisa kita budidayakan karena nggak ada huli buahnya. Karena ini tidak dikawinkan pun kadang dia akan berbunga dan berbuah, teman-teman. Hampir sama dengan kita planifolia yang kita budidayakan. Ini teman-teman, ini hampir sama. Nah ini kebetulan yang sudah agak layu, kalau nggak layu hampir mirip dia seperti ini sama. Hanya di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau yang paneli hutan itu dia banyak ada, kalau kita lihat ini karena sinar matahari seperti jaring-jaring begitu di serat-serat di dalam kulitnya teman-teman. Ya Pak ya? Ya. Ini bedanya ya. Nah, dan terus kalau planifolia dia agak memiliki garis-garis lurus seperti ini. Ya, gampang ya. Nah sebenarnya antara planifolia dan Tahiti kalau garis lurusnya hampir sama, hanya bentuk daunnya yang berbeda ya, lebih panjang. Ini penting Pak, karena kalau kita nanti budidayakan yang seperti ini, karena kalau kita nggak paham, hampir ya kalau ini kalau nggak agak yang lain ya, hampir sama dia Pak, dari bentuk ukuran daun, ya opalnya, ini sama nih teman-teman harus diperhatikan. Nah itu ya Pak ya, paham ya? Nah ini kalau udah dilihat aja udah paham, ini dia banyak seperti jaring-jaring begitu di daunnya ya. Kalau ini kan beda, agak lurus-lurus, dia lebih tebal, lebih keras ya. Nah teman-teman, kalau kita bisa gini tepuk gini juga hampir sama kayak paneli ini. Dia bunyi juga kalau kita tekuk sama. Nah hanya sama juga, makanya susah dibedain Pak. Hanya teman-teman kalau ini nggak gatel teman-teman, ya. Nah tapi kalau plani dia gatel ya. Ini harus diketahui Pak. Ya. Nah kalau gatel ini dah ya. Bagus. Oke para sahabat, mungkin untuk pengenalan daripada varietas dan jenis daripada paneli, kita bisa lihat perbedaannya dari daunnya ya Pak ya. Nah dari daunnya seperti ini. Oke, next. Bisa tadi kita sekarang kita tanam. Ya. Biarin dulu ini 2-3 hari ini kan masih ngeluarin getah nih. Ya. Kalau ini ditanam nanti bisa penyakitan Pak, bisa busuk batang. Ini kesalahan. Yang kalau orang belum tahu itu pasti langsung nanam. Karena takut mati, airnya mati. Ya. Betul ya. Ini biar kering dulu. Ini yang ada getahnya ini ibarat manusia Pak. Kalau kita masih berdarah-darah, kita kena kotoran, akhirnya ini infeksi. Ya. Jadi penyakit. Ya. Nah terus nanamnya itu gampang Pak. Nah anggap udah ini kering kan Pak ya. Kita ikat dulu di sini, kita pakai apa ya misalnya pakai pelupa pisang kan, biar tidak terus misalnya atau apalah. Gini aja caranya Pak, jangan ditimbun sampai ke sini Pak. Ini harus kelihatan ini. Ini harus kelihatan seperti ini Pak ya. Nah kasih tipis-tipis aja ke sini. Ya segitu aja Pak. Iya ikat, kasih gini, selesai. Karena kalau terlalu dalam ini ditanam, ini bisa pembusukan, Pak. Oh iya. Ya. Dapat ya, nggak rugi dari Blitar sini. Ini hal sederhana tapi kita kadang nggak perhatiin, Pak. Ya. Ini harus seperti itu. Selesai dah, Pak. Jadi praktek saya selama ini masih ada. Di sini kita potong, Pak. Anggap udah berapa kali naik ya, 2 kali misalnya 6 bulan atau 8 bulan 1 tahun kan, kasih turun ke sini tapi jangan ditimbun ya Pak ya, kasih aja agak turun ke sini lalu naik seluruhnya kayak gini kan ya, potong pucuknya jadi dia akan keluar tengah di sini. Ini masih usia 2 tahun, potong pucuknya, kasih gelenteng begini Pak ya, gawang begini, jangan sampai menumpuk karena ini kan ngeluarin bunga nanti. Nah, kayak ini kan yang terpotong pucuknya dia ngeluarin. Nah Pak ya. Nggak ada ujung pucuknya semua. Nah, kalau Pak nggak kesini nggak paham Pak. Inilah pelatihan ya. Tidak ada yang punya pucuk ini yang ngeluarin buah. Kalau ada saya berguru ke sana. Umurnya 2 tahun, nanti ujungnya sendiri harus potong ya. Bisa sepotong semeter dari pucuknya biar jadi bibit juga. Kan udah usia kan? Biar kita produktif ya. Biar tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk bibitnya langsung ditanam seperti yang tadi Pak? Ya. Tapi itu tidak harus sekarang setek seminggu 2 minggu didiamin dulu di tempat teduh harus ditanam. Ya. Tunggu itu ya. Airnya tadi. Iya. Bisa paham ya? Iya.
dari tadi cara media, cara nanam, cara proses setelah tumbuh dipotong dulu, ya. Nah, terus itu pengaturan sulur namanya, Pak. Nah, kalau banyak nanti dijual, ada yang ke sini dibuat seperti ini, ya. Ada yang ke sini, jangan sampai numpuk sekali. Karena kalau numpuk sekali dia nggak ngeluarin bunga biasanya. Oh. Ya, biar agak rongga-rongga kayak gini, ya. Iya. Ya, 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 biar dapat sirkulasi Udara. ya. Yuk. Nah, ini anggap aja ini sekilo dapat, Pak. Kan? Nah, kalau sekarang harga misalnya 200.000, apa susahnya 200.000 setiap tahun? Kita punya, nah ini bisa lebih dari sekilo. Iya. Nah, kita punya 10 aja segini kan 10 kilo, Pak. Iya. Kalau 2 kilo sekuat, 2 kita kalau udah panen usia, Pak. Udah 2 tahun ya, Pak. Ini juga akar-akarnya ini harus dihilangin ya. Iya. Untuk apa namanya memberikan asupan nutrisi yang lebih banyak dan tidak terlalu banyak hal yang tidak produktif karena akar ini sudah tidak produktif. Ini juga akan membantu menuakan sulur ini dari masa ke pertumbuhan tunas jadi ke pembungaan, ya. Udah ya. Ya. Di sini bawahnya seperti sana. Nah, kalau ini Pak Wayan, ini kan sudah Nah, habis potongan ini. nah, ini biarin aja karena ini udah besar kan. Oh iya. Kalau masih kecil nanti juga akan besar karena udah kita lakukan pemotongan. Ya. Ini kapan ini bisa dipotong? Oh, ini biarin aja dulu turun. Ya, ya. Oh iya. Kita ambil dulu tua. Ya. Udah, Pak ya. Perkenalkan, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Najib. Saya berasal dari Blitar. Di sini kami belajar tentang pengembangan vanili di tempatnya Pak Wayan di Desa Ambungan, Buleleng, Bali. Di sini pertama kali saya datang, saya kira pengembangan vanili itu cukup sulit. Ternyata setelah berbicara dengan Pak Wayan, tidak lama teman-teman. Ternyata itu cukup mudah, prosesnya juga cukup mudah dipahami tentang bagaimana cara penanaman bibitnya, perawatannya, itu sangat mudah dipahami teman-teman. Ya memang selama ini pengalaman saya menanam vanili itu masih kurang memuaskan bagi diri saya. Tapi ternyata setelah saya belajar di Pak Wayan ini, saya bisa mengetahui bagaimana memperlakukannya vanili, cara merawatnya, cara menanamnya, dan juga cara-cara untuk mengembangkan vanili dengan baik. Jadi kalau menurut saya vanili itu sebenarnya tidak sulit untuk memperbanyak, untuk mengembangkannya tidak sulit. Ternyata cuma kita harus butuh kasih sayang, butuh penyelamatan, butuh perhatian, dan juga harus teliti dengan kondisi-kondisi vanili. Bila ada hamanya, sayang, butuh penyelamatan, butuh perhatian, dan juga harus teliti dengan kondisi-kondisi vanili. Bila ada hamanya, bila ada yang mengganggunya lah istilahnya, itu kita harus paham. Itu nanti kan kalau kita sudah bisa menguasai semacam itu, kita mudah kok bisa menghasilkan seperti ini, bisa menghasilkan seperti ini, pasti itu. Menurut saya begitu. Coba Mas Najib jelaskan teman. Belajar vanili itu tidak sulit, lebih ke menyenangkan. Karena di sini di tempatnya Pak Wayan, lebih tepatnya, kami berbagi pengalaman yang kami miliki, entah itu tentang pertindakan kami dalam menanam vanili yang bisa dikatakan kurang benar, kurang baik. Di sini kami mendapatkan ilmu yang bisa memperbaiki itu semua. Kalau dari diri pribadi, Pak, saya merasa sangat puas karena Pak Wayan sendiri mengajak kami diskusi itu tidak terlalu formal, tidak terlalu tegang, bisa nyaman diskusi dengan santai. Tadi Ya
kurang lebihnya seperti itulah. Saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari Pak Wayan. Rasa penasaran. Masalah vanili itu sebetulnya loh, kalau kita itu punya niatan yang lebih baik, banyak kita bisa kok. Di sini saya memang banyak kekurangan waktu saya menanam di tempat saya, tapi setelah saya perbandingkan dengan Pak Wayan, ternyata banyak beban-beban yang harus saya lakukan untuk memperlakukan vanili. Lebih ke menyenangkan, karena di sini di tempatnya Pak Wayan, lebih tepatnya kami berbagi pengalaman yang kami miliki, entah itu tentang pertindakan kami dalam menanam vanili yang bisa dikatakan kurang benar, kurang baik. Di sini kami mendapatkan ilmu yang bisa memperbaiki itu semua. Kalau dari diri pribadi, Pak, saya merasa sangat puas karena Pak Wayan sendiri mengajak kami diskusi itu tidak terlalu formal, tidak terlalu tegang, bisa nyaman diskusi dengan santai. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari Pak Wayan. Rasa penasaran. Masalah vanili itu sebetulnya loh, kalau kita itu punya niatan yang lebih baik, banyak kita bisa kok. Di sini saya memang banyak kekurangan waktu saya menanam di tempat saya, tapi setelah saya perbandingkan dengan Pak Wayan, ternyata banyak beban-beban yang harus saya lakukan untuk memperlakukan vanili itu. Saya sangat puas dengan penjelasan Pak Wayan, ini sangat puas saya di sini. Jadi akhirnya saya Sesuai, Pak, dan itu saya merasa cukup membantu, sangat membantu sekali malahan bagi kami yang notabene-nya belum pernah menanam, belum pernah mengenal vanili. Jadi dengan dengan adanya YouTube Pak Wayan, kami merasa cukup terbantu untuk lebih mengenal lagi. Oke, terima kasih kunjungannya. Semoga kita sehat selalu. sama-sama.